Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tatminul qulub. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar berharap kepada Allah ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kita benar-benar berharap berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami banggakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah An-Nisa ayat 31. Di ayat 29-nya Bapak Ibu, Allah menyuruh kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian. Ingat Bu, sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian. Di ayat 29 Allah memanggil orang beriman untuk taat kepada Allah, dan ada larang-larangan yang Allah berikan kepada orang beriman. Kemudian ayat 30-nya, dan barang siapa berbuat demikian, melanggar aturan-aturan yang Allah larang tadi dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Ini Bapak Ibu, ya Allah itu sayang kepada kita. Ayat 29, Allah Maha Penyayang kepadamu, itu kata Allah. Tapi kalau melanggar aturan yang Allah berikan, kami akan masukkan kamu ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jangan ada kita berpikir tidak mungkin Allah maka Allah perlu mengatakan ini, karena banyak yang pikir seperti itu Bapak Ibu. Oh hello, nyelah menemukan itu bermanfaat banyak untuk orang. Mungkin yang neraka itu, ya mungkin dan pasti kalau ia melanggar aturan Allah. Nah, sekarang ayat 31-nya Bapak Ibu, Allah mengatakan kepada kita, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Apa kata Allah Bapak Ibu? Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini Allah paham betul bahwa kita manusia ini Bapak Ibu sulit untuk tidak salah Bapak Ibu. Supaya untuk tidak salah tuh Pak Acerotun. Dari subuh tadi kemarin mungkin banyak kesalahan Bapak Ibu. Allah tahu, Allah mengatakan, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, tidak mendekati, menjauhi itu berarti tidak mendekati, Bapak Ibu. Di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, kau jauhi Bu. Insya Allah niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Bayang doa salah-salah kan. Tapi wani banawa untuk menjauhi dosa-dosa besar, watekad wata, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita Bapak Ibu. Maka dengan menyadari
Betapa banyak kesalahan kita, maka mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini, bertekad betul kita benar-benar tidak mendekati dosa, Bapak Ibu. Iya. Kan memang seperti itu kan, wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Karena Allah tahu, Allah yang mendesain kita. Kalau Allah mendekati, tidak ada kemampuan untuk tidak berzina, Bapak Ibu. Maka Allah juga mengatakan kepada Nabi Adam, jangan dekati pohon ini, mendaki sejan. Ini mendaki dia, Bapak Ibu. Apa kejadiannya? Tak makannya buah yang dilarang. Mendekat tidak boleh dong. Hanya makannya Nabi Adam. Mendekat zina saja haram. Ini malah berzina. Maka kalau kita mampu, Bapak Ibu, menjauhi hal seperti itu, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Dan hebatnya lagi, Bapak Ibu, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Amin. Allah masukkan ke surga, Bapak Ibu. Kalau kenapa Allah pakai kata-kata mulia di sini? Karena di dunia dia akan mulia, dan di akhirat dia akan masuk ke tempat yang mulia. Amin. Maka Bapak Ibu yang luar biasa, An-Nisa 31, aku ingin Bapak Ibu, apapun yang berpotensi dosa tidak satu ada, Bapak Ibu. Ketika ada di rumah seorang, misalnya polisi seorang, tiba ada tamu, dah buka pintu dah, Bapak Ibu. Walaupun tamu itu ustaz, walaupun tamu itu kiai, tidak tahu, buka pintu dah, Bapak Ibu. Karena awak menjauhi potensi dosa. Ketika awak berjalan, Bapak Ibu, ada dua simpang. Biarlah awak jalan di simpang yang aman. Di simpang cerita itu banyak lapau-lapau mendo-mendo di situ. Mendo-mendo itu kawan-kawan awak saudara ya. Jika awak lewat situ, singgah sebentar sih duduknya. Rupa kawan bertiga korang cik. Nak ada kawan dua, nak pandai dong. Amu tujuan ke pacik-pacik salah. Pacik-pacik awalnya dulu. Itulah pandai dah mak main nak. Kalau pakai apa lah, pakai talua di situ. Ansu Bapak Ibu, itu nak talua itu lah dosa Bapak Ibu. Itulah main juta-jutaan lah. Maka jangan pernah dekati dosa. Dan perhatikan Bapak Ibu ya, mengapa Allah mengatakan kita mulia kalau mampu kita menghindari, tidak mendekati dosa-dosa. Dosa yang kita kerjakan itu bahaya, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu ya, surga seluas sehebat-hebat tu. Karena makan buah kuldi hilang surga, Bapak Ibu. Ya kan? Akibat dosa itu bahaya banget. 15 tahun, 20 tahun rumah tangga dibina anak-anak itu 20 minit dia bersabuk yo mantannya Bapak Ibu, hancur rumah tangga yang 20 tahun. Makanya kalau ingin awak mulia, Bapak Ibu mulai gini juga, apapun yang berpotensi dosa, tidak satu di situ deh Bapak Ibu. Saja Bapak Ibu yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz ya banyak. Iya. Masalah. Tagang-tagang orang mendangai tengah jalan sih.